Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, siswa-siswi PKBM Insan Desa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga teman-teman semua, khususnya di kelas 7 paket B, dapat senantiasa mengikuti kegiatan belajar, baik itu secara pertemuan tatap muka ataupun secara daring melalui online, khususnya berkaitan dengan materi pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi dalam pelajaran IPS, yaitu mengenal alam Indonesia secara lebih dalam atau secara lebih luas. Bagaimana Indonesia itu dilihat dari sisi letak, luas wilayah, dan lain sebagainya. Teman-teman, siswa-siswi PKBM Insan Desa, perlu diketahui bahwa Indonesia terkenal dengan istilah negara maritim atau negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki keragaman bentuk muka bumi. Selain keragaman bentuk muka bumi, Indonesia juga memiliki letak astronomis serta geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sedangkan letak geografis berpengaruh terhadap keadaan alam maupun keadaan penduduk Indonesia itu sendiri. Kondisi alam yang berbeda tentu akan memiliki dampak yang berbeda pula terhadap aktivitas penduduknya, atau dapat dikatakan bahwa kondisi fisik suatu wilayah memiliki hubungan erat dengan kondisi sosialnya. Apa itu kondisi fisik? Kondisi fisik adalah kondisi alam suatu wilayah, termasuk di dalamnya kondisi tanah, iklim, batuan maksudnya, dan sebagainya. Marilah sekarang kita pelajari bagaimana kondisi fisik negara Indonesia kita ini. Yang pertama berkaitan dengan letak Indonesia. Untuk mengetahui kondisi fisik Indonesia, terlebih dahulu kita harus mengetahui letak posisi negara Indonesia itu sendiri. Letak Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu letak secara astronomis dan letak secara geografis. Yang pertama, letak Indonesia secara astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi, sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Garis lintang dan garis bujur dibagi menjadi dua, yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan, yang dibatasi oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa, dan garis bujur barat dan garis bujur timur yang dibatasi oleh Greenwich Mean Time. Letak astronomis Indonesia adalah 6 lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Oke, selanjutnya jika dilihat dari posisi astronomis, Indonesia terletak di kawasan iklim tropis. Hal ini membuat Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun. Di Indonesia hanya ada atau terjadi dua kali pergantian musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara-negara yang memiliki iklim tropis pada umumnya dilimpahi kekayaan alam yang luar biasa. Curah hujan yang tinggi akan membuat tanah menjadi subur dan flora yang sangat beraneka ragam. Sedangkan berdasarkan garis bujur, maka Indonesia memiliki perbedaan waktu yang dapat dibagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Timur atau WIT, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, dan waktu Indonesia bagian barat atau WIB.
Terus yang selanjutnya, letak Indonesia secara geografis. Letak geografis ditentukan berdasarkan posisi nyata dibanding posisi daerah lainnya. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia berada pada posisi silang jalur persimpangan lalu lintas dunia, sehingga sangat strategis dan penting dalam kaitannya dengan perekonomian negara Indonesia. Batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis adalah sebagai berikut. Letak Indonesia sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Malaysia Timur, dan Laut Cina Selatan. Letak Indonesia bagian selatan atau sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Letak Indonesia sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sedangkan letak Indonesia sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Nah, itu perlu diketahui dan perlu dipahami. Itulah letak Indonesia, baik itu secara astronomis dan secara geografis. Sekarang selanjutnya berkaitan dengan iklim yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim tropis, iklim laut, dan iklim muson atau musim. Yang pertama, iklim tropis. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa sehingga menyebabkan Indonesia beriklim tropis yang bersifat panas. Hal ini juga menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Namun, selain itu di Indonesia juga mengenal musim pancaroba, yaitu musim di antara perubahan kedua musim tersebut. Yang kedua ada iklim muson atau musim ya. Iklim jenis ini sangat dipengaruhi dengan angin musiman ya. Maksudnya itu angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya suatu periode perubahan angin muson adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri ada 2 jenis, yaitu angin musim barat daya atau muson barat dan angin musim timur laut muson timur. Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April ya, yang bersifat basah sehingga mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim hujan atau penghujan. Angin muson timur bertiup sekitar April hingga Oktober, yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kering atau musim kemarau. Terus yang ketiga, iklim laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak lautan. Hal ini mengakibatkan banyak terjadi penguapan air laut sehingga udaranya menjadi lembab dan curah hujan yang tinggi. Itu negara Indonesia jika dilihat dari sisi iklimnya. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan IPS di kelas 7 paket B khususnya. Tapi walaupun ini merupakan materi untuk kelas 7, tapi ini juga merupakan sebuah ilmu pengetahuan untuk kita secara umum atau bersifat umum agar kita lebih mengenal lebih jauh atau lebih luas tentang wilayah atau keadaan kondisi negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin hanya itu saja pada pertemuan kali ini materi yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila salah-salah kata dan mohon maaf apabila ada gangguan-gangguan suara. Maklum, ini dalam suasana yang agak berisik. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat terus semangat untuk bisa mengikuti seluruh kegiatan belajar seperti tadi yang telah Bapak sampaikan, baik secara tatap muka maupun secara daring atau online.
Terima kasih teman-teman telah menyimak video Bapak kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya di minggu depan. Insya Allah akan disampaikan secara lebih menarik lagi agar teman-teman tidak bosan untuk mengikuti setiap materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Tutor, khususnya oleh Bapak dan umumnya oleh Bapak Ibu Tutor semuanya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.